warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Sekarang kita akan mulai lagi pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Ayo tunjuk ketua kelasnya. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Pak. Hari apa sekarang? Baik. Semangat semuanya? Semangat. Oke, semangat. Baik. Suaranya kencang betul. Ada yang tidak masuk hari ini? Satu orang aja. Kenapa orang yang tidak masuk? Sudah berapa yang tidak masuk? Sudah 1 minggu. Ya, semuanya harus jaga kesehatan karena emang sekarang udah musim Sebelum kita mulai lagi pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Lagunya apa? Ayo, 1, 2, 3. Sekarang ini bulan apa, Nak? Bulan November. Ada hari apa di dalam bulan November? Hari guru. Hari raya. Dah. Kemarin hari Senin tanggal berapa? Memperingati apa? Karena kita memperingati Hari Pahlawan, kita nyanyikan lagu nasional dengan semangat. Kita juga mengambil moral atau ibarat kata riwayat kehidupannya para pahlawan itu perlu berdua. Sekarang anak bapak perlu perjuangan juga nggak?
belajar dengan Bapak? Coba kita ulang lagi. Apa itu pecahan? Yaitu satuan yang terpecah. Contohnya ada satu pizza dipotong-potong jadi 5 bagian. Kalau yang dimakan satu, berarti bagian yang hilangnya berapa? Satu per jadi dipotong 5 bagian, satu yang beda. Sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita memahami apa itu pecahan, mengidentifikasi bagian-bagian dari pecahan, membedakan jenis-jenis pecahan, menyederhanakan pecahan. Nah, untuk awal-awal kita masih mengenal dulu apa itu pecahan. Nah, coba ini gambar apa nah? Potongan apa namanya? Nah, jeruk. Tahu jeruk? Nah, udah sering makan jeruk? Kalau kita memotong jeruk, itu di dalamnya ada kulitnya, ada isinya, betul? Tapi setiap kali kita mau potong itu kita bisa potong lagi. Dari sepotong itu menjadi berapa potong ini? Berapa? Kita lakukan. Jelas, jika jawabannya 5 potong, pintar semua. Sudah paham? Karena itu masing-masing dipotong sesuai sama besar. Sudah, contoh apa ini? Pecah. Nah, apa itu pecah? Pecah adalah dari sebuah kesatuan. Nah, dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Contohnya itu apa tadi? Contohnya buah apa tadi? Dipotong menjadi berapa bagian? Apabila kita makan satu bagiannya, berarti kita makan bagiannya berapa pecahannya yang semua. Nah, macam-macam penjumlah. Sekarang kita akan menjumlahkan. Karena kita sudah kenal yang namanya pecahan. Sudah kenal belum? Kita lihat kemana Bapak Dede? Kalau pecahan, bagian-bagiannya apa aja? Yang di atas itu namanya apa? Apa? Yang di atas namanya? Yang di bawah namanya? Kalau pecahan pasti ada pembilang dan pembilang. Gimana kita selanjutnya untuk menjumlahkan? Nah, ini ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Nah, cara membaca pecahan adalah dengan menyebutkan pembilang terlebih dahulu, kemudian banyak. Contohnya apa itu? Dibaca atau berdua? Nah, berarti dibaca yang pertama apa? Satu. Pembilang apa nyebut? Dibaca satu. Ini dibaca apa? Selanjutnya 5/6 pembilangnya berapa? 5. Bagus. Hebat semua. Nah, jenis-jenis pecahan. Nah, kita mengenal juga ada namanya pecahan apa ini? Biasa. Bentuknya seperti apa? Nah, bilangan saja. Tuh, ada 1/2, 2/4, 1/4 dan 2/2. Ada juga apa namanya ini? Pecahan campuran. Apa itu coba baca? Pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran bilangan bulan, pecahan biasa bilangan bulan, pecahan biasa. Oke, hebat. Itu tadi dicampur. Sekarang ini apa namanya? Sudah bisa? Udah. Coba Bapak
Lanido. Ya. 4/8 disederhanakan menjadi gimana cara? Kau bisa sederhana jadi 4/8? Ya baik. Ayo. Bawahnya satu lagi. Oh itu bisa. Kenapa bisa dari 4/8 disederhanakannya menjadi 1/2? Caranya kenapa ini? Gimana ini? Bagaimana prosesnya? Ayo Delisa. Itu tadi 4/8 bisa sederhana karena dibagi. Dibagi berapa? Dibagi berapa? Dibagi 4 dibagi berapa? Nah, hasilnya berapa? 8 dibagi berapa? 8 dibagi berapa? 8 dibagi 4 sama dengan 9/8 yang dibagi 4. Sama-sama 9 dan 9 dibagi 4. Hasilnya adalah 1/2. Selanjutnya untuk memastikan kalian memahami konsep pecahan yang telah kita pelajari, mari kita coba beberapa soal latihan. Siap? Tuh, manakah yang merupakan pecahan yang membilang 3? Betul, selanjutnya. Betul, betul. Sederhanakan pecahan 6/12. Ya bisa apa? Lihat sama-sama dibagi berapa itu? 2/3. Hasilnya? Coba kita cek ya. Tuh. Sekarang apa jawabannya? B kalian bisa. Sama-sama. Sama-sama dibagi 6 dibagi 6. 12 dibagi 6. Gampang kan? Kenapa bisa Rob? Soalnya manakah yang menggambarkan pecahan 35? Yang bilang A. Yang bilang B. Yang bilang C. Yang bilang D. Oke, kita cek ya. Apakah A atau D? Kalau yang A ini namanya berapa? 3 berapa? Kalau yang B ini berapa? Yang C ini 1, 2, 3, 4. 7/9. Yang selanjutnya ini jawabannya apa? Coba kita ambil. Ada sobat berapa 24 jika disederhanakan? Ayo. Jawabannya apa? Betul tidak ya? Iya, 1 dan 2. Selanjutnya, pecahan mana yang menunjukkan 1 bagian dari 5 bagian? Apa jawabannya? Seperti 1 dari 5 bagian. Betul tidak ya? Nah, selanjutnya. Oke.
Nah, kita akan menjumlahkan. Kalian mulai. Nah, ada penjumlahan bilangan dengan pecahan. Oh, 3 ditambah 2/5 hasilnya 2/5. Nah, terus ada penjumlahan pecahan biasa. Nah, coba. Ini adalah penjumlahan pecahan apa? Berpenyebut sama. Pak, ini di pos. Lala. Sudah, selanjutnya lanjut. Oke. Aduh, capek juga. Nah, sekarang adalah contohnya 1/5 ditambah 1/2. Ingat kemarin Bapak ajarkan kalau penyebut berbeda ya, kan? Langkah pertamanya apa? Dalam penjumlahan kalau berbeda, penyebutnya harus sama. Kalau langsung ditambah ini bisa atau tidak? Tidak bisa. Penyebutnya di sini ada berapa? Ada? Jadi bagaimana disamakan dahulu? Lalu, ini cara mengerjakannya. 1/5 ditambah 1/2. Kita kalikan. Apa yang dikalikan? Penyebut dan boleh dikalikan. Nah, 1 dikali 1, ya, 1 dikali 2, hasilnya 5 dikali 2, hasilnya 1 dikali 5, 2 dikali 5. Begitu penyebutnya sama, penyebutnya berapa sininya? Jadi 2 tambah 5 jadi nomor 10. Untuk biar detailnya kalian perhatikan dulu. Oke, siap? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam jumpa dari Muslim dan bangga jadi guru. Semoga kalian sehat selalu dan sukses dalam belajar. Amin. Sebelumnya, yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Hari ini kita akan belajar matematika tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Yang pertama kita pelajari yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Perhatikan bilangan berikut. Ada 1/3 ditambah 3/5. Mister punya 2 cara untuk menyelesaikan soal penjumlahan berpenyebut berbeda. Yang pertama, kita lakukan dengan cara kali silang atau Mister biasa bilang cara kali silang kupu-kupu. Nah, bentuknya seperti kupu-kupu kan? Jadi kalian tinggal kalikan saja. 1 dikali 5 sama dengan 5. 3 dikali 3 sama dengan 9. Yang bawahnya atau penyebutnya 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian tinggal kita jumlahkan saja sesuai dengan soal. 5 ditambah 9 per 15. 5 ditambah 9 sama dengan 14 per 15. Jadi hasilnya menjadi ini. Kita coba contoh satu soal lagi ya. 4/7 ditambah 5/8. Oke, cara yang pertama, cara cepat dengan kali silang kupu-kupu. Caranya bagaimana? 4 dikali 8. Coba kalau gitu tulis di kertas. Nah, gimana caranya? Ingat tidak? Ayo. Orang lagi.
semua angkat tangan. Siap-siap, ya. Nah, jawabannya harus ada A. Ingat harus disederhanakan. Ayo, siapa muda kasih namanya? Kasih Bapak. Bapak hitung dalam 15 detik. 15, 14, 19, 12, 11, dan 9, 8, 7, 8, 4, 3, 2, 1. Berarti cuma 2 orang aja ya, Isa dan Ani. Apa sini? Oke, namanya semua deh. Namanya nggak ada. Ayo, sudah ya. Kita tutup. Cepat sini. Ya. Oke ya. Nah, sekarang kita tengok jawabannya. Nah, kita cek jawabannya. Jumlahkan saja sesuai dengan soal. Dikali 8 dengan 32. 5 dikali 7 sama dengan 35. 7 dikali 8 sama dengan 50. Hasilnya menjadi 67 ke 53. Cara kedua untuk menjumlahkan pecahan yang memiliki bentuk berbeda
saja, yaitu dengan mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Atau kalian bisa membuka perkalian, lalu kalian cari hasil perkalian yang sama. Nah, sekarang kita coba untuk kali ini kita akan menambahkan penyebutnya menggunakan KPK. Kita cari dulu kelipatan dari 7. Kelipatan 7 itu 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan 8. Nah, terlihat dari kedua kelipatan ini ada angka yang sama, yaitu 56. Maka KPK dari 7 dan 8 adalah 56. Selanjutnya 56 pula yang kita pakai sebagai penyebut. Yuk kita mulai. 47. 7 dikali berapa supaya menjadi 56? Ya, 7 dikali 8. 7 dikali 8 hasilnya 56. Kalau penyebutnya dikali 8, maka pembilangnya pun harus dikali 8. Berarti 4 dikali 8. Berapa 4 kali 8? 4 kali 8 adalah 32. Kita letakkan di sini. Selanjutnya yang 5 per 8. 8 dikali berapa supaya menjadi 56? Betul, 8 dikali 7. 8 dikali 7 sama dengan 56. Kalau penyebutnya dikali 7, maka pembilangnya pun harus dikali 7. Oke, berapa 5 dikali 7? 5 dikali 7 sama dengan 35. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan. 35 ditambah 35 sama dengan 67 per 56 sebagai penyebutnya. Saya ini dengan anak-anak pasti Itu jawabannya. Harus pecahan ini sederhanakan, bisa kita sederhanakan. Bisa. Karena 67 lebih besar dibanding 56. Setiap bilangan pecahan yang pembilangnya lebih besar dibanding penyebut, maka kita bisa menyederhanakan pecahan tersebut. Kita coba satu soal lagi. Oke? Ya, itu tadi adalah itu tadi adalah video tentang penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Sekarang ada namanya tugas kelompok. Tugas kelompoknya bagaimana, anak? Tuh, tugas kelompok kalian adalah melihat daripada kue. Nah, diperhatikan ya.
Itu tadi Bapak ada di sebelah kiri dan sebelah Pak. Dan di sini Bapak itu berapa? Sebelah kanan berapa? Nah, dengarkan Bapak baik-baik. Jangan mengobrol dulu. Suaranya tutup dulu. Di sini pembilangnya berarti 2, penyebutnya berarti 6. Tulis. Penyebutnya berapa? 2. Pembilangnya 2, penyebutnya. Nah, di sini pembilangnya berapa? Penyebutnya. Nah, di sini penyebutnya berapa? Pembilangnya. Di sini pembilangnya berapa? Penyebutnya. Oke. Sekarang kalian sudah observasi. Selanjutnya, nama kelompok kalian apa sudah tulis? Kelompok ini dijumlah dengan kelompok yang ini. Kelompok yang ini dijumlah dengan yang sana. Paham? Baru lanjutkan penjumlahan. Jadi penjumlahan berapa nih, Nak? Nah, di sini penyebutnya berapa? Penyebutnya berapa? Dijumlahkan. Nah, di sini penyebutnya berapa? Nah, di sini penyebutnya berapa? Nah, dijumlahkan ya. Nah, berapa hasil penjumlahannya? Nah, ya, dikerjakan sekarang.
kan? Paham? Ayo kerjakan. Ayo selesaikan. Ya, ada yang menggambar, ada yang menciptakan. Pemulaannya udah selesai. Ayo, selesaikan dulu pemulaannya. Gambarnya nanti. Pemulaannya dulu, ya. Pemulaannya dulu.
Ya. Oke, yang kok yang ya. Ya, bagian yang selesai, kita lanjut juga ada namanya LKPD. Ayo selesaikan aja, kita nggak selesai. Dijumlahkan ya, kan ada contohnya. Ini yang diselesaikan kan? Contohnya 1/2 ditambah 1/3. Hasilnya 3/6 ditambah 2/6. Hasilnya 5/6. Disesuaikan dengan contohnya. Ayo. Namanya kecil, KPK super kecil. Namanya KPK di laman yang kecil. Ini bukan sistem kumpul-kumpul lagi, tapi langsung mencari namanya KPK. Cari KPK-nya. Oke, teman-teman sudah selesai. Ayo.
tulis nama dan kelasnya. Iya Pak, nama saya. Mana? Okta saya. Okta Kencok. Apa lagi? Udah. Ya. Kalau yang sama 12. Oh, betul, 12. Ayo, tinggal 2 menit lagi. Wow. Ayo. Lalu Okta yang selesai. Ya, ayo, tengah.
Bagaimana